Pria muda. Ini benar-benar tidak bisa. Kau akan menyesal melakukan ini. Tolong aku. Wen Ying seorang pekerja sanitasi di grup Lei. Aku telah dibius. Li Xiuchen pewaris perusahaan Li. Aku menjaga kesucianku selama 40 tahun. Namun itu direnggut oleh pria asing, yang jauh lebih muda dariku. Apa yang terjadi? Di mana wanita dari tadi malam itu? Apa ini? Tidur denganku dan kabur. Wanita ini cukup menarik. Direktur Li, di pintu masuk kantor Anda, mengapa ada sikat toilet? Liu Qin asisten Li Xiuchen. Direktur Li. Anda tuan. 23 tahun selibat. Putra mahkota keluarga Li Raja Yama hidup Haisheng. Ternyata ditiduri oleh seseorang. Bantu aku menyelidiki. Siapa wanita itu tadi malam? Ya, Semoga Bodhisattva memberkati kita. Zhao Suxing ibu dari Li Xiuchen. Berikan wanita tua ini seorang cucu laki-laki yang sehat, pintar, dan gemuk. Bodhisattva memberkati kita, Amitabha. Nyonya besar, ini adalah Li Kang kepala pelayan keluarga Li. daftar penerimaan awal sekolah dasar Lihua tahun ini. Mohon dilihat. Nyonya besar mohon pelan-pelan. Mohon ditinjau. Lihua adalah sekolah yang secara khusus melayani anak-anak dari keluarga kaya. Ambang batasnya selalu sangat tinggi. Mengapa di daftar penerimaan tahun ini benar-benar ada anak dari keluarga miskin? Nyonya besar begini. Anak ini bernama Wen Yang. Kudengar EQ-nya luar biasa. Dia anak ajaib langka, hanya muncul sekali dalam siabad. Lihua tidak ingin melewatkan bakat seperti itu. Jadi mereka menerimanya secara istimewa. Jati begitu. Putra berbakat muncul dari keluarga sederhana. Tidak buruk. Jika aku punya cucu, dia pasti akan sehebat ini juga. Tentu saja Nyonya besar. Anda pasti akan memilikinya. Namun, mengingat situasi keluarga anak ini, aku khawatir akan sulit baginya untuk membayar biaya sekolah Lihua. Lalu apa maksudmu? Dalam beberapa hari, kita akan mengadakan perjamuan mahasiswa baru. Tolong undang Wen yang ini juga. Aku akan menilainya secara pribadi. Jika dia benar-benar unggul baik secara moral maupun akademis, maka keluarga Li akan mensponsorinya untuk semua biaya pendidikannya di masa depan. Baiklah, aku akan segera mengurusnya. Tunggu. Jika kita ingin berbuat baik, hanya mensponsori satu anak akan membuat keluarga Li terlihat terlalu fisik. Mengapa tidak? Cari beberapa anak lagi dari keluarga miskin dan undang mereka semua. Jika ada yang lain yang berprestasi, kita akan menanggung semua biaya sekolah mereka. Seluruhnya. Ya, mengerti. Aku wanita tua ini demi harapan punya cucu laki-laki, telah membangun sekolah dari taman kanak-kanak hingga universitas, dan terus-menerus melakukan perbuatan baik. Aku harap semua upaya ini tidak akan sia-sia. Bodhisattva memberkati kita. Anda harus memastikan bahwa keluarga Li memiliki keturunan yang makmur. Aku sudah bilang aku tidak mau menikah. Seberapapun kamu mendesak itu, tetap tidak berguna. Li Xiuqing, apa kau pikir aku ingin memaksamu? Ini semua karena para pria di keluarga Li lamamu. Mereka menjadi mandul setelah usia 30. Kau sudah berusia 29 tahun ini. Jika kau tidak segera punya, kau tidak akan bisa lagi. Aku tidak peduli. Tahun ini, kau harus memberiku seorang cucu laki-laki. Aku sudah memberitahumu. Aku tidak tertarik pada wanita-wanita itu. Kamu ingin aku punya anak dengan siapa? Kalau begitu katakan padaku siapa yang kau minati. Wanita dari 6 tahun lalu itu.
Aku pasti akan menemukannya. Aku ada rapat. Aku tidak akan bicara denganmu lagi untuk saat ini. Halo Xiu Cheng. Ibu. Aku membawa anak-anak kembali. Wending, Sang Xiaoyi ibu dari Wen Ying. siapa yang mengizinkanmu kembali? Ibu. Yang diterima di sekolah swasta terbaik. Biaya sekolahnya adalah 110.000 per semester. Selama bertahun-tahun uang untuk mengobati kaki kakak. Lei Shuifang menantu perempuan Wen Ying. Adalah uang yang aku keluarkan. Bisakah ibu meminjamkan sebagian padaku dulu? Biarkan aku membayar biaya sekolah yang dulu. Aku akan pergi segera setelah aku mendapatkan uangnya. Wending, jika aku tahu kau sangat suka menyubsidi kami, seharusnya aku menggugurkan kedua anak itu saat itu. Ibu telah memperlakukan kami seperti ini selama bertahun-tahun. Namun aku masih mentransfer uang kepada ibu. Sekarang, setelah aku dalam kesulitan, tidak bisakah kalian semua membantuku? Membantumu? Mengapa kami harus membantumu? Jika kau tidak hamil di luar nikah saat itu, apakah kakak laki-lakimu akan begitu takut sampai dia jatuh dari lokasi konstruksi, membayar pengobatan kaki kakak laki-lakimu? Itulah yang kau berutang padanya. Aku, Mami istri, saya memenangkan cukup banyak uang hari ini karena bermain kartu. Mari kita makan untuk makan siang. kakak kakimu. Wen Xiang kakak laki-laki Wen Ying. Bukankah ibu dan kakak ipar bilang bahwa kau menderita cedera yang sangat serius dan bahkan berjalan pun sulit bagimu? Saya baru berjalan sebentar. Dan sekarang kaki saya sakit lagi. Jadi kalian semua berbohong padaku. Aku membantu kalian semua selama bertahun-tahun ini karena kakak laki-lakiku cacat. Kalian semua, lupakan saja. Selama bertahun-tahun, aku telah menyubsidi kalian setidaknya lebih dari 100.000 yuan. Kau hanya perlu memberiku 100.000 yuan. Cepat berikan uang itu padaku. Jika kau tidak memberikannya, aku akan memanggil polisi. Karena dua bajingan ini, Wen Ying semakin sulit untuk dibodohi. Kita semua keluarga. Ying, mengapa kau begitu marah? Bukankah kau hanya ingin uang? Aku punya cara untuk menghasilkan uang di sini. Apa yang sedang kau coba lakukan? Aku dengar. Ayo, Keluarga terkaya akan datang memilih anak-anak untuk menghadiri perjamuan. ya. Dikatakan bahwa Nyonya Li sangat mendambakan seorang anak. Dan untuk mengumpulkan nasib baik serta berdoa untuk seorang putra, dia berencana untuk mensponsori sekelompok anak untuk sekolah. Anak keluarga mana yang mungkin terpilih? Itu akan menjadi berkah yang sangat besar. Tepat sekali. Lihat iring-iringan mobil itu. Mobil keluarga Li ada di sini. Kepala pelayan Li, Anda akhirnya tiba. Anak-anak yang Anda minta semuanya ada di sini. Silakan lihat. Baiklah. Anak-anak kecil. Siapa di antara kalian yang bernama Wen Yang? Wen Yang. Wen Yang. Di mana Wen Yang? Wen Yang. Berhenti. Kau bocah nakal. Jika aku menangkapmu, kau mati. Berhenti. Kamu ternyata sangat mirip dengan tuan muda saat masih kecil. Anak ini benar-benar berhubungan dengan keluarga Li. Teman kecil. Siapa namamu? Namaku Wen Yan. Mama biasanya memanggilku Yang Yang. Wen Yang. Kamu Wen Yang secara istimewa diterima di sekolah dasar Lihua. Perjalananku ke sini secara khusus adalah untukmu. Yang. Xiao. Apakah Anda Ibu Wen Yang? Aku, Nyonya Wen. Begini. Wen Yang berbakat alami dan diterima secara istimewa di sekolah dasar Lihua kami. Selain itu Nyonya besar kami juga sangat mengaguminya. Dia khusus mengutus saya untuk menemukan Anda, untuk mensponsori pendidikannya. Saya ingin tahu, apa pendapat Anda tentang ini? mensponsori pendidikannya. Maka yang kita bisa bersekolah. Itu luar biasa. Terima kasih Nyonya Tuali. Bahkan jika biaya sekolah mereka dibebaskan, mereka masih butuh uang untuk bekerja dan menikah nanti. Selama dua bocah nakal ini masih ada, Wen Ying tidak akan patuh memberi kami uang. Kita harus menyingkirkannya lebih awal. Tamu terhormat, saya rasa Anda telah membuat kesalahan. Kedua anak ini sangat kotor. Bagaimana mungkin mereka berbakat secara alami? Kakak ipar kau boleh memarahiku.
Tapi kau tidak boleh menghina Yang, Wen Ying. Anda dulu bekerja untuk Lee Corporation. Anda seharusnya tahu konsekuensi menipu keluarga Lee. Anak jenius apa? Kalau menurutku dia hanya suka menyombongkan diri. Biar ku beritahu. Sebelum masalah ini membesar, kau harus segera mengakuinya. Jika ini sampai ke Nyonya Lee dan terbongkar saat itu, maka kedua anak ini tidak akan diizinkan bersekolah sama sekali. Dia bekerja di grup A, hamil di luar nikah, dan putranya sangat mirip dengan tuan muda. Mungkinkah ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Mustahil, mustahil. Tuan muda selalu menghindari wanita, para sosialita dan nona muda kaya itu. Dia tidak peduli pada salah satu dari mereka. Bagaimana mungkin dia jatuh cinta pada wanita desa yang kuno dan bersahaja? Tunggu. Aku pasti terlalu memikirkan banyak hal. Mama tidak berbohong. Aku adalah seorang jenius. Jika kau jenius, aku adalah peri yang jatuh dari langit. Sudah aku bilang aku adalah seorang jenius. Sudah aku bilang aku tidak akan makan ini. Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Kau bocah nakal. Beraninya kau mendorongku. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Berhenti. Siapa yang memberimu keberanian untuk bersikap lancang di sini? Keluar. Anak ini praktis diukir dari cetakan yang sama, seperti tuan muda saat dia masih kecil. Mungkin dia benar-benar keturunan keluarga Lee yang tersebar di luar. Pada jamuan penyambutan mahasiswa baru 3 hari dari sekarang, kita harus membiarkan nyonya tua dan tuan muda mengadakan pertemuan yang layak. Petugas kebersihan waktu itu. Mengapa dia muncul di sini? Yang jadilah anak baik. Ibu akan membawamu mengoleskan obat sekarang. Xiao, ayo pergi. Direktur Lee, saya benar-benar minta maaf. Anak ini Wen yang menurun dari ibunya. Dia sama sekali tidak punya sopan santun. Baru saja dia terlibat pertengkaran dengan tamu-tamu lain. Dan sekarang dia telah menyinggung Anda. Tapi yakinlah, saya akan segera mengusir mereka. Siapa yang memberimu keberanian untuk berani mengusir tamu keluarga Lee? Suara Direktur Lee. Mengapa begitu mirip dengan pria dari 6 tahun lalu? Saya minta maaf. Bukan itu maksud saya. Keluar. Aku. Jalan. Tunggu saja. Pergi cari dokter keluarga dan balut anak ini. Matahari pasti terbit dari barat hari ini. Bahkan Raja Neraka Hidup Pua terkadang melakukan perbuatan baik. Silakan ikuti saya. Ayo pergi. Ayah? Apakah kamu ayah? Saya minta maaf. Anak itu masih terlalu kecil dan belum mengerti apa-apa. Ayo pergi. Aneh. Baru saja melihat gadis kecil itu menangis. Mengapa aku merasakan sakit hati? Direktur Lee, rekaman pengawasan dari 6 tahun lalu telah dipulihkan. Ayo pergi. Mari kita segera pergi melihat. Keluarga Lee sudah lama tidak seramai ini. Semua anak-anak di rumah ini masing-masing lebih lucu dari yang lain. Senang rasanya hanya dengan melihat mereka. Seandainya saja saya juga punya cucu yang begitu menggemaskan. Alangkah indahnya. Nyonya. Anak ini adalah Wen yang Nyonya terima secara istimewa. Ini ibu dan saudara perempuannya. Halo Nyonya Lee. Halo Nenek Lee. Halo Nenek Lee. Bagus, bagus. Miskin dalam segala hal kecuali pendidikan. Kau adalah ibu yang baik. Mulai sekarang, biaya sekolah keluargamu akan ditanggung sepenuhnya oleh keluarga Lee. Benarkah? Terima kasih Nyonya Tua Lee. Sepasang anak kembar ini benar-benar menggemaskan. Ayo cepat mendekat ke nenek. Biar nenek lihat baik-baik. Anak ini. Mengapa dia sangat mirip Xiu Cheng saat masih kecil? Nyonya Lee,
Saya punya sesuatu untuk diungkap. Saya ingin melaporkan anak ini karena mencuri. Nyonya Li, saya baru saja melihat bajingan kecil ini menyelinap ke kamar keluarga Li dan mencuri konsol game. Setelah tuduhan pencurian dikonfirmasi nanti, mari kita lihat bagaimana Anda masih bisa masuk Lihua. Kamu bicara omong kosong. Aku tidak mencuri. Nyonya Li, yang saya sudah berakal dan penurut sejak kecil. Dia tidak akan melakukan hal seperti mencuri. Anda bilang dia mencuri sesuatu. Bukti apa yang Anda miliki? Ada buktinya. Saya baru saja melihatnya. Memasukkannya ke dalam ranselnya. Nyonya Li, buktinya meyakinkan. Nyonya Li, Anda tidak boleh tertipu oleh penampilan palsunya. Wen Ying ini hamil di luar nikah. Seperti kata pepatah, jika balok atas tidak lurus balok bawah akan bengkok. Anak yang dibesarkan oleh ibu seperti ini. Mana mungkin tangan mereka bersih? Bukankah begitu katakan padaku? Benar, bagaimana orang seperti ini bisa masuk Lihua? Itu terlalu memalukan bagi reputasi Lihua kita bukan. Dia mencuri dan berbohong, anak saya. Sama sekali tidak boleh sekelas dengannya. Dia pasti akan tersesat. Usir dia, cabut kualifikasi penerimaannya, semuanya. Harap tenang. Sekolah dasar Lihua selalu hanya menerima siswa yang unggul secara moral dan akademis. Jika anak ini benar-benar melakukan pencurian, Lihua pasti akan mencabut kualifikasi penerimaannya. Kepala pelayan, bawa ibu dan anak itu pergi dan selidiki secara menyeluruh. Aku tidak akan pergi. Aku tidak mencuri apapun, maupun berbohong. Kenapa aku harus pergi? Kamu mencurinya dan memasukkannya ke dalam tasku. Aku sama sekali tidak mencuri. Kebohongan begitu saja keluar dari mulutmu. Apakah ibumu mengajarimu ini? Dengan adanya bukti manusia dan materi, Anda masih ingin menyangkalnya. Wen Ying, Anda benar-benar perlu mendisiplinkan anak ini dengan benar. Kepala pelayan, cepat bawa mereka keluar. Aku tidak akan pergi. Nah, jika kamu pergi sekarang, itu hanya akan menjadi pencabutan kualifikasi penerimaanmu. Jika kamu bersikeras untuk tetap tinggal dan menolak pergi, hati-hati saya akan memastikan bahwa di seluruh Haicheng, kamu tidak akan bisa bersekolah dimanapun. Yang. Sekolah seperti ini, aku juga tidak peduli untuk menghadirinya. Kehilangan aku hanya akan menjadi kerugian bagi sekolah. Kehilangan Rupley hanya akan menjadi kerugian bagi para mitra bisnis itu. Mama jangan khawatirkan itu. Ketika aku besar nanti, aku pasti akan membantumu mengelola perusahaan dengan baik. Baiklah. Nyonya Li menyuruhmu pergi. Apa kau tidak dengar apa yang dia katakan? Kepala pelayan, cepat usir mereka keluar. Tunggu. Mengapa anak ini selalu mengingatkanku pada Xiu Cheng? Setiap keluarga punya masalahnya sendiri. Mungkin ini benar-benar menyalahgunakan jabatan untuk balas dendam pribadi. Direktur Li, saat ini, kami hanya bisa memulihkannya sampai batas ini. Staf kebersihan. Mungkinkah wanita malam itu adalah dia? Pergi ke aula perjamuan. Ya, Xiao, Mama aku merasa tidak enak. Yang, cepat ambilkan obat kakakmu. Cepat. Baiklah. Kakak ipar, asma Xiao kambuh. Obatnya ada di dalam ranselnya. Urusan kita bisa menunggu. Biarkan saya memberinya obat dulu. Saya mohon. Tentu, aku akan membantumu mendapatkannya. Cepat berikan padaku. Jika dia tidak minum obat tepat waktu, nyawanya akan dalam bahaya. Tidak. Nyonya Tuali. Tolong saya mohon. Nyonya Li. Sudah mencuri dan tidak mau mengaku itu sudah cukup buruk. Tapi sekarang kau pura-pura sakit dan menolak pergi. Sepertinya, apa kau benar-benar berpikir keluarga Li kami mudah digertak? Pengawal. Usir mereka keluar. Xiao. Jika terjadi sesuatu pada putriku, saya tidak akan melepaskan kalian semua. Masih berani bicara keras sekarang. Tidak apa-apa, Mama di sini. Mama pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Apa yang kamu lakukan? Halo Tuan Muda. The film was translated and narrated by M Media.
Semuanya berhenti sekarang juga. Apa yang terjadi? Dadaku sakit sekali. Direktur Lee. Asma Xiao Xiao kambuh. Dia sedang sekarat sekarang. Saya mohon tolong, selamatkan dia. Apa maksud dari semua ini? Direktur Lee, Anda sama sekali tidak boleh tertipu oleh penampilan menyedihkannya itu, skema orang ini. Lei Suifang. Jika terjadi sesuatu pada putriku, jika dia mengalami kecelakaan, saya tidak akan pernah memaafkanmu. Segera bawa dokter ke sini. Jika kamu menunda sedikit pun, tidak ada satupun dari kalian yang akan punya pekerjaan lagi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Xiao Xiao. Xiao Xiao baik-baik saja, sekarang dia baik-baik saja. Syukurlah obat itu diberikan tepat waktu. Jika itu terjadi lebih lambat, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Direktur Lei, rekaman pengawasan telah diambil. Wen yang sama sekali tidak memasuki ruangan itu. Lei Shuifan memasukkan konsol game ini diam-diam ke dalam ranselnya. Benar-benar dia yang menjebak mereka. Aktris yang sangat hebat. Dia menipu kita semua. Benar sekali. Terjebak dengan kerabat sekejam itu. Ketiganya ibu dan anak terlalu sial. Berani-beraninya menggertak kami, wanita yang dipedulikan oleh Direktur Lei. Sekarang, kau telah mengusik sarang lebar. Lei Shuifang, beraninya kamu di wilayah keluarga Li, menyebarkan rumor dan kebohongan. Apakah kamu pikir keluarga Li semuanya bodoh? Nyonya besar Li. Aku. Direktur Li, saya salah. Lei Shuifan, Saya tidak berani lagi. Tolong kasihanilah. Ampuni saya. Aku tidak bisa membuat keputusan tentang ini. Itu tergantung pada apa yang diinginkan korban. Wen Ying, apa kau gila? Aku adalah istri kakak laki-lakimu. Istri kakak. Kau seorang pembunuh. Akan kubiarkan kau menindas putriku? Cepat minta maaf pada putriku. Karena kau, putriku hampir mati. Akan kupukul kau sampai mati. Minta maaf pada putriku. Mengapa kau melakukan ini? Mengapa kau tidak mau minta maaf pada putriku? Akan kupukul kau sampai mati. Aku salah. Aku bilang aku salah, apa itu tidak cukup? Bawa Lei Shuifang pergi. Tangani dia sesuai aturan lama. Biarkan dia tetap hidup saja. ya, Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Wen Ying, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Tahun-tahun belakangan ini, dia membesarkan 2 anak sendirian. Dan dia punya kerabat vampir seperti itu. Bagaimana tepatnya dia bisa menahannya? Pasin sudah melewati masa kritis. Beberapa hari istirahat sudah cukup. Kirim Xiao Xiao ke seluruh Haicheng, rumah sakit terbaik, untuk pemeriksaan seluruh tubuh. Keluarga Li akan menanggung semua biayanya. Ya, saya akan segera mengaturnya. Direktur Li, kau adalah... Insiden itu terjadi di kediaman Li. Saya seharusnya secara alami bertanggung jawab. Setelah Xiao Xiao pulih, biarkan dia dan Yang Yan bersama pergi belajar di Lihua. Benarkah? Terima kasih Direktur Li. Semua orang bilang, Direktur Li berhati dingin. Saya tidak menyangka, dia sebenarnya cukup baik. Ngomong-ngomong, Wen Ying, ada sesuatu yang perlu saya tanyakan padamu. Kedua anak ini, apakah mereka anakku? Apa? Apa? Wanita di video itu, apakah itu kamu? Bukankah ini yang 6 tahun lalu? Rekaman pengawasan dari malam itu. Jangan bilang, Direktur Li adalah pria dari malam itu. Jawab pertanyaanku. Wanita di video itu. Pada akhirnya, apakah itu kamu? Kedua anak ini. Apakah mereka benar-benar keturunanku? Keluarga kaya menekankan status sosial yang setara. Jika dia tahu bahwa saya diam-diam melahirkan anak-anaknya, dia pasti tidak akan bisa menerimanya. Mungkin. Dia bahkan mungkin akan menganiaya Yang Yang dan Xiao Xiao. Tidak. Apakah kamu begitu yakin? Hari itu. Tepat pada hari, saya dipecat oleh grup Lei. Saya pergi sangat awal. Tidak mungkin saya masih berada di perusahaan selarut itu. Mungkinkah? Aku benar-benar membuat kesalahan. Memecatmu sebelumnya adalah kesalahan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Sebagai kompensasi, aku bisa mempekerjakanmu kembali ke Departemen Logistik. Gaji 2 kali lipat. Tidak. Tidak perlu. Tinggal di bawah hidung Direktur Li setiap hari. Bagaimana jika Yang Yang dan Xiao Xiao terbongkar? Gaji bulanan 50.000, pekerjaan mudah. Direktur Li, terima kasih atas kebaikan Anda. Tapi,
Gaji bulanan 80.000. Ini bukan tentang uang. Gaji bulanan 100.000. Kerja 4 hari istirahat 3 hari. Selesai. Pekerjaannya adalah membersihkan. Yang Xiao Xiao. Saya minta maaf. Dia menawarkan terlalu banyak. Setelah, saya menabung cukup untuk biaya kuliah kalian. Aku juga tidak bisa mengendalikan pikirannya. Memasukkanmu ke perusahaan sudah merupakan batasnya. Sisanya, kamu harus mendapatkannya sendiri. Jika kamu tidak bisa memenangkan kasih sayangnya, maka tidak ada yang bisa kulakukan. Bibili, bisakah kau, kian-kian? Karena Xiu Cheng memecatmu, maka jangan kembali ke perusahaan. Kalau tidak, jika dia melihatmu lagi, dia hanya akan semakin kesal. Halo, Bibili. Halo Bibili. Wen Ying sialan itu. Dalam 3 hari, jika aku tidak mengusirmu dari Haicheng, aku tidak pantas menyandang nama keluarga Yu. Sekolah dasar Lihua. Orang tua, kalian sekarang bisa membawa anak-anak untuk kegiatan bebas. Baiklah para orang tua dan anak-anak, silakan ikuti guru ke arah sini. Mama, aku ingin mendapatkan juara pertama. Ayo pergi. Ayo kita ke sana. Ayo Mama. Ayo kita pergi bersama. Kami akan pergi ke sana. Lewat sini. Pelan-pelan ya. Yang, jauh-jauh. Di mana orang tua kalian? Buru, mamaku sangat sibuk dan bekerja sangat keras. Dia hanya bisa datang nanti. Baiklah kalau begitu guru akan menemani kalian dan menunggu bersama. Oke. Yang. Xiao Xiao. Mama. Maafkan ibu. Ibu terlambat karena orang tua sudah tiba. Silakan pergi berpartisipasi dalam kegiatan. Terima kasih guru. Bukankah ini Wen Ying? Nona Yu. Mengapa Anda di sini? Keluarga Yu adalah salah satu direktur Dewan Sekolah Lihua. Aku di sini untuk memeriksa kegiatan sekolah. Ada masalah. Sebaliknya kau dan 2 bajingan ini seharusnya tidak pantas muncul di sini kan? Nona Yu, mereka berdua adalah murid sekolah ini. Tentu saja mereka memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi sekolah. Sekolah dasar Lihua ya, ini adalah tempat bagi kalangan atas untuk membina bakat. Kau seorang petugas kebersihan rendahan dan bajingan-bajingan yang kau lahirkan dari pria liar. Apakah kau pantas datang ke sekolah semacam ini? Pergi, cari kepala sekolah. Aku ingin mengeluarkan mereka untuk membersihkan daftar nama. Jangan sampai 2 kotoran tikus merusak seluruh panci bubur Lihua. Direktur Lei, kami menemukannya. Wanita malam itu, kemungkinan besar adalah Wen Ying. Silakan lihat, saya memeriksa rekaman pengawasan perusahaan lagi. Saya menemukan bahwa setelah semua karyawan pulang kerja, hanya Wen Ying yang membersihkan toilet sendirian. Namun kapan tepatnya dia pergi, tidak dapat dipastikan. Itu sudah jam tutup, dan dia masih membersihkan toilet di perusahaan. Itu mungkin ditugaskan oleh pengawas kebersihan. Dia tidak bisa menolak. Bawa supervisor itu padaku. Aku perlu tahu waktu pastinya. Wen Ying pergi malam itu. Nona Yu, setiap orang memiliki kekuatan untuk mengubah nasib mereka sendiri. Mengapa anak seorang petugas kebersihan tidak diizinkan belajar di sekolah yang bagus? Nona Yu, kehadiran Anda yang terhormat datang untuk memeriksa sekolah. Yu Hong Yao. Kepala sekolah dasar Lihua adalah proyek yang paling dihargai Nyonya Li. Jika kau tidak bisa mengelolanya dengan baik, maka jangan kelola sama sekali. Mengapa Anda mengatakan hal seperti itu? Jika kau bisa mengelolanya dengan baik, bagaimana mungkin bahkan orang-orang dari lapisan bawah masyarakat bisa masuk Lihua? Jika Nona Yu berpikir mereka tidak memenuhi syarat, maka mereka tidak memenuhi syarat. Saya akan segera menyuruh seseorang mengusir mereka. Keamanan. Anda menyalahgunakan wewenang Anda. Kami mendaftar melalui jalur yang benar. Kami tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa kami harus dikeluarkan? Wen Ying, 40 sekian tahunmu ini telah dijalani dengan sia-sia. Aku tidak peduli apakah kau masuk Lihua melalui jalur yang benar. Selama aku nona muda ini bersedia, siapapun yang ingin aku keluarkan, aku bisa mengeluarkannya. Punya uang dan kekuasaan ya? Berarti kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Terakhir kali aku marah. Aku menyebabkan adikku sakit. Dan Mama menderita kesulitan. Kali ini, aku harus bersikap bijaksana. Mama, ayo pergi. Yang bisa pindah ke sekolah lain. Xiao Xiao juga. Selama aku bersama Mama, Xiao Xiao baik-baik saja sekolah di mana saja. Yang Xiao Xiao, ibu tidak berguna. Ibu tidak bisa memberikan kalian kehidupan yang istimewa. Tapi ibu pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkan masa depan yang cerah bagi kalian. Nona Yu, sebenarnya apa yang Anda ingin kami lakukan agar kedua anak ini bisa tetap bersekolah di Lihua? Sedangkan aku tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Lihat ruang kosong itu. Sebentar lagi akan diadakan kompetisi lompat tali di sana. Selama kau bisa bertahan sampai akhir dan mengalahkan orang tua lainnya dalam melompat,
Aku akan berbelas kasih. Dan membiarkan dua bajingan ini. Keduanya tetap tinggal. Aku ingin melihat. Apakah kau punya daya hidup untuk bertahan sepanjang kompetisi? Mama, kamu tidak boleh pergi. Cuaca terlalu panas. Kamu akan menderita sengatan panas. Xiao Xiao tidak akan tinggal. Mama jangan setuju. Ini terlalu panas. Yang dan Xiao Xiao sangat berperilaku baik. Aku tidak bisa menyeret mereka ke bawah. Yang baik. Xiao Xiao juga baik. Ibu bisa melakukannya. Kalian tunggu di sini dengan patuh untuk ibu. Ibu akan segera kembali. Para orang tua pastikan untuk pemanasan dengan benar. Ayo Mama. Pergi Mama. Bergerak perlahan. Aku akan pemanasan dulu. Jangan sampai otot tertarik. Ayo Ayah. Ayo Mama. Wen Ying, aku menambahkan obat ke dalam air minummu yang mengganggu irama jantung. Selama kau berolahraga dengan intens, kau akan mati mendadak. Tunggu saja untuk masuk neraka. 2 menit hingga dimulainya kompetisi. Semua orang tua harap bersiap. Ayo Mama. Ini akan segera dimulai. Pergi Mama. Apa yang terjadi? Mengapa di antara orang tua yang berpartisipasi, ada seseorang yang begitu tua? Serius anak nakal siapa itu? Membiarkan neneknya sendiri ikut berpartisipasi dalam lomba lompat tali. Nenek apa? Aku baru saja dengar. Dia adalah ibunya. Aku tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Dia sudah lebih dari 40 tahun dan masih punya anak. Baru punya anak di usia 40-an. Pada saat anak itu mencapai usia dewasa, dia akan menjadi wanita tua. Mereka harus menanggung masa pensiunnya tepat setelah mulai kuliah. Tepat sekali. Itu terlalu tidak memikirkan anak. Waktu mulai kompetisi telah tiba. Semua orang tua harap bersiap. 3, 2, 1, mulai. Direktur Lee, dia di sini. Direktur Lee, ada perlu apa denganku? Malam Wen Ying dipecat 6 tahun lalu. Apakah kamu yang menyuruhnya tinggal untuk membersihkan toilet perusahaan? Sudah lama sekali. Mengapa tiba-tiba Anda menanyakan hal ini, Direktur Lee? Supervisor Sol, sebaiknya kamu mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu berani menyembunyikan satu kata pun. Tidak, saya tidak berani menyembunyikan apapun. Malam itu sayalah yang menyuruh Wen Ying untuk tetap tinggal dan membersihkan toilet. Ketika saya datang menemuinya keesokan harinya, dia sudah membersihkan toilet di seluruh gedung. Menghitung waktunya, dia pasti sibuk sampai dini hari. Dia jelas baru meninggalkan perusahaan pada dini hari. Namun dia berbohong, katanya harus pergi lebih awal. Mengapa tepatnya dia berbohong? Direktur Lee, meski aku menyuruhnya bekerja sedikit lebih banyak, tapi Wen Ying juga bukan orang yang baik. Dia sangat menyukai keuntungan kecil. Sebelum dia pergi, dia bahkan mengambil dari perusahaan kami sebuah sikat toilet. Apel, sikat toilet. Direktur Lee, mengapa ada sikat toilet di luar pintu kantormu? Direktur Lee, 6 tahun lalu, ketika saya datang ke kantormu, tepat di luar pintumu, saya menemukan sikat toilet itu. Kalau begitu, wanita malam itu benar-benar dia. Saya sudah menyelidiki sebelumnya. Wen Ying belum pernah menikah, dan dia tidak punya pria lain selama bertahun-tahun ini. Usia Wen Yang dan Wen Xiao juga tepat 5 tahun. Mereka kemungkinan besar adalah anak-anakku. Kalau begitu selamat Direktur Lee, Anda punya anak, dan Anda mendapat 2 sekaligus. Nyonya tua sudah lama menunggu cucu. Jika dia tahu, Anda punya sepasang anak kembar laki-laki dan perempuan, dia akan sangat gembira. Kau benar, segera beritahu ibuku kabar baik ini. Benar, apa yang dilakukan Wen Ying dan anak-anaknya? Hari ini adalah hari orang tua anak sekolah dasar Lihua. Mereka seharusnya sedang ikut kegiatan sekarang. Ayo kita lihat. Pergi Mama. Pergi Mama. Ayo Mama. Teruslah maju. Pergi Mama. Baru 3 menit berlalu. Teruslah para orang tua. Aneh, aku baru melompat sebentar. Bagaimana aku sudah tidak bisa bertahan? Jantungku berdetak sangat cepat. Staminaku jelas tidak seburuk itu. Lihat, sudah kubilang dia sudah tua. Dia pasti tidak bisa melakukannya. Dia hampir 1 generasi lebih tua dari mereka. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan mereka? Kudengar dia hamil sebelum menikah. Anaknya benar-benar menyedihkan. Sudah cukup buruk dia tidak punya ayah. Ibunya sendiri bahkan harus datang dan mempermalukan dirinya sendiri di acara hari orang tua anak. Tepat sekali. Teruslah maju. Teruslah berjalan. Yang Xiao Xiao, ibu tidak akan menyerah. Mama. Ibu pasti akan menang. Mama, aku tidak mau pergi ke sekolah lagi. Kumohon, jangan melompat lagi. Xiao Xiao juga tidak akan pergi ke sekolah. Xiao Xiao hanya ingin Mama. 10 menit sudah berlalu sekarang. Para orang tua tunggu sebentar. Apa yang terjadi? Mengapa jantungku sangat sakit? Mama. Mama.
Mengapa dia pingsan? Mama, ada apa denganmu, Mama? Mama, ada apa denganmu, Mama? Apa yang terjadi? Aku tahu sekarang. Direktur Li Wenying dan anak itu mengalami kecelakaan. Sepertinya ini karena Nona Yo. Apa segera bergegas ke sana? Yu Qianqian, jika terjadi sesuatu pada ibu dan anak itu, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Ya, Mama, ada apa? Mama, cepat bangun. Mama, cepat bangun. Wen Ying ini adalah akibat dari perbuatanmu. Merebut kakak Xiu Cheng dariku. Pergilah berinkarnasi dengan damai. Mama. sebuah insiden terjadi selama acara Hari Orang Tua Anak. Jika ini sampai tersebar, Li Hun akan tamat. Cepat panggil ambulans. Kepala sekolah, apakah kau mencoba mengundurkan diri lebih awal? Nona Yo ini adalah nyawa manusia. Ibuku dan Nyonya Li adalah teman dekat. Dia memperlakukanku seperti putrinya sendiri sejak aku masih muda. Maafkan aku juga tidak punya pilihan. Saya seorang dokter, biarkan saya melihatnya. Mama. Sepertinya ini serangan jantung mendadak. Jika tidak segera diselamatkan akan terlambat. Tolong selamatkan dia. Tolong selamatkan dia. Paman. Anak ini terlalu menyedihkan. Dia tidak punya ayah sejak lahir. Sekarang ibunya sendiri juga meninggal. Kedua anak ini pada akhirnya akan harus tumbuh besar di panti asuhan. Itu benar. Mama akan meninggal. Ini semua karena dia. Aku ingin membalaskan dendam Mama. Mama, Sakit sekali. Mama tolong bangun. Yang. Apa yang terjadi? Mengapa kakak Xiu Cheng ada di sini? Mengapa Direktur Li ada di sini? Ayah, cepat selamatkan Mama. Ayah, Anak ini siapa yang kau panggil ayah dengan santai? Lepaskan tangannya. Cepat bawa anak itu ke rumah sakit. Bawa Yu Qianqian pergi. Jika terjadi sesuatu pada Wen Ying dan putranya, dia akan membayarnya dengan nyawanya. Xiu Cheng, dengarkan penjelasanku. Lepaskan aku. Aku adalah calon menantu. Pilihan pribadi Nyonya Li. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Xiu Cheng, lepaskan aku. Maafkan aku datang terlambat. Direktur Li. Ini adalah ledakan energi terakhirku. Aku sedang berhalusinasi. Apa hubungan antara keduanya? Perbedaan usia di antara mereka begitu besar. Semua administrator sekolah yang hadir hari ini harus segera diberhentikan. Masukkan nama mereka ke dalam daftar hitam. Mulai sekarang di bawah grupku, tidak ada perusahaan yang boleh mempekerjakan mereka. Ya, Ruang operasi. ayah. Kakak dan Mama akan baik-baik saja kan? Mereka akan. Ayah ada di sini. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada mereka. Papa sudah mengakuinya. Apakah Papa benar-benar ayah Xiao Xiao dan kakak? Ya. Di masa lalu. Ayah mengecewakanmu. Setelah ibu dan kakak sembuh, ayah akan membawamu pulang. Dan menebusnya dengan benar. Oke. Ya, pasien sudah melewati masa kritis, tetapi masih memerlukan beberapa hari observasi di rumah sakit. Baik orang dewasa maupun anak itu baik-baik saja. Direktur Li, Anda tidak perlu khawatir. Terima kasih. And narrated by M Media. Pesona apa yang dimiliki wanita tua ini? Sampai Xiu Cheng begitu tergila-gila, dia bahkan tidak keberatan bahwa dia punya dua beban. Tidak mungkin. Aku harus memberitahu Bibi Li tentang ini. Dia sangat menginginkan cucu kandung jika dia tahu putranya. Presiden terhormat dari grup Li ternyata bersedia membesarkan anak orang lain. Dia pasti tidak akan membiarkan Wen Ying lolos. Yu Qianqian. Mengapa kita belum sampai? Pedal gas bukan hanya pajangan. Injak. Mengemudi sangat pelan. Apakah kamu mencoba menghancurkan setiap semut di jalan? Nyonya, saya tahu Anda cemas. Tapi harap tenang dulu. Tuan muda dan Nyonya muda tidak akan lari. Selain itu,
Kita bahkan belum meninggalkan garasi. Aku tidak peduli. Aku akhirnya punya seorang cucu laki-laki dan seorang cucu perempuan. Aku ingin segera melihat mereka. Halo Nenek Lee. Halo Nenek Lee. Bagus. Hari itu aku berpikir, jika aku juga punya sepasang anak kembar yang cerdas dan berkelakuan baik. Betapa indahnya itu. Hei, aku tak menyangka mimpiku benar-benar jadi kenyataan. Surga benar-benar memihak kita. Memihak keluarga Liku. Mengemudi lebih cepat. Tolong telepon kembali. Sialan, mengapa Bibi Lee juga tidak mengangkat telepon? Cucu laki-laki dan cucu perempuan kesayanganku, mengapa kamu datang ke rumah sakit? Nyonya ini seharusnya kamarnya. Kian-Kian, mengapa kamu di sini juga? Bibi Lee, Ana, Wen Ying dan benih liar kecilnya terluka. Bagaimana ini sampai membuat Bibi Lee khawatir, dan dia secara pribadi bergegas ke rumah sakit. Bibi Lee, Anda harus bertanggung jawab atas ini. Kakak Xiu Cheng telah disihir oleh wanita tua Wen Ying itu, dan bahkan secara terbuka menyatakan bahwa dia akan mengambil nyawaku jika ini tersebar. Reputasi kakak Xiu Cheng akan hancur bukan? Mungkinkah Wen Ying mengandalkan fakta bahwa dia melahirkan anak keluarga Lee, sudah mulai bertindak sembrono, berlagak seenaknya? Awalnya demi kedua anak itu, aku berniat memperlakukannya dengan baik. Tapi sekarang tampaknya wanita ini tidak bisa dipertahankan. Jangan khawatir, ibumu dan aku adalah teman dekat. Aku pasti akan melindungimu. Aku tidak akan membiarkan anak itu Xiu Cheng bertindak sembrono. Terima kasih Bibi Lee. Wen Ying, apakah kau pikir dengan mengandalkan beberapa metode licik, kau bisa mencuri kakak Xiu Cheng? Bermimpi saja. Bibi Lee sama sekali tidak akan memihakmu. Ayo pergi, cepat masuk ke dalam untuk melihat anak-anak. Lewat sini. Apa yang terjadi di sini? Ada apa ini? Bagaimana mereka bisa terluka separah ini? Bibi Lee ini semua salah wanita tua itu. Dia sudah sangat tua namun tidak tahu batasannya. Bersikeras untuk ikut serta dalam kompetisi lompat tali sekolah. Dalam cuaca sepanas ini, dia pingsan karena kelelahan. Dia pantas mendapatkannya, dan anak yang dilahirkannya juga jatuh karena dia tidak bisa berdiri tegak. Aku hanya pergi ke sekolah untuk inspeksi luka-luka mereka. Sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Tapi Wen Ying, dia malah menjebakku, mengatakan aku yang melakukannya. Dia bahkan menghasut kakak Xiu Cheng untuk menyalahkanku. Yang jatuh. Apakah ini serius? Dokter berkata, tidak ada masalah besar. Bagaimana dengan Zhao Zhao? Bagaimana keadaan Zhao Zhao? Nenek Xiao Xiao baik-baik saja? Syukurlah kau baik-baik saja. Mengapa Bibi Lee begitu peduli pada dua anak kecil ini? Bibi Lee, Anda sama sekali tidak boleh tertipu oleh ibu dan kedua anaknya. Penampilan polos wanita tua Wen Ying itu, tua dan jelek, dan di atas itu licik, pria yang bisa berhubungan The dengannya film was dan punya translated anak. and Juga narrated bajingan by tak M berguna. Media. Tutup mulutmu. Sungguh tidak sopan. Mengapa aku tidak menyadari sebelumnya bahwa Yu Qian-Qian begitu kasar dan tak tertahankan? Cucu malangku. Nenek benar-benar hancur hati. Apa? Cucu? Aku tidak salah dengarkan. Dua bajingan kecil ini sebenarnya anak-anak Xiu Cheng. Membiarkan anak-anak terluka seperti ini. Maka Wen Ying itu juga bukan ibu yang kompeten. Setelah dia bangun, berikan saja dia sejumlah uang dan usir dia. Jangan usir Mama. Cedera anak-anak. Bukan salah Wen Ying. Apa yang baru saja kau lakukan? Beritahu ibuku dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Jika kau berani mengucapkan satu kebohongan pun, kau tahu akibatnya. Cukup Li Xiu Cheng. Apa bagusnya Wen Ying itu? Mengapa kau bersekongkol dengannya? Untuk menindas Qian-Qian. Jangan kau lupakan, mengingat usianya. Kau bisa memanggilnya Bibi. Ibu, cucumu jatuh. Dilakukan oleh Yu Qian-Qian, namun kau masih melindunginya. Apa maksudmu? Koma Wen Ying, disebabkan oleh Yu Qian-Qian yang meracuni airnya. Yang jatuh. Dia juga secara pribadi mendorongnya. Apakah yang dikatakan Xiu Cheng itu benar? Bibi Li, Anda harus percaya padaku, bukan aku. Karena Nona Yu merasa bahwa aku telah berbuat salah padamu. Mengapa kita tidak memanggil polisi saja untuk menanganinya? Bagaimana seharusnya percobaan pembunuhan dihukum? Aku tidak perlu menjelaskan itu padamu kan? Tidak, jangan. Bibi Li, Anda melihatku tumbuh sejak aku kecil. Anda tahu orang macam apa aku ini. Aku benar-benar tidak melakukannya. Aku percaya Qian-Qian. Dia bilang dia tidak melakukannya. Jadi itu pasti bukan dia. Kepala pelayan panggil polisi. Biarkan polisi menyelidiki secara menyeluruh. Jangan sampai putraku karena dibutakan oleh cinta, salah menuduh orang yang tidak bersalah tanpa alasan. Baiklah, saya akan pergi sekarang juga. Jangan pergi.
Jika kau tidak melakukannya, mengapa kau gugup? Aku, apa yang harus kulakukan sekarang? Si Jalang Wenying itu, bagaimana dia bisa seberuntung itu? Hanya sekali itu 6 tahun lalu, dia melahirkan anak-anak kakak Xiu Qing. Bibi Li. Aku hanya terlalu mencintai kakak Xiu Qing. Aku tidak tahan Wenying merusak reputasi kakak Xiu Qing. Itu sebabnya aku sejenak dibutakan oleh dorongan hati. Aku sudah tahu aku salah sekarang. Tolong maafkan aku. Yu Qian, orang yang melukai cucuku. Apakah benar-benar kau? Aku. Kau Yu Qian yang keji. Beraninya kau melukai cucuku. Kau benar-benar kurang ajar. Aku tidak tahu mereka adalah anak-anak kakak Xiu Qing. Liu Qin, Ya, mulai hari ini, hentikan semua kolaborasi dengan keluarga Yu. Mengenai Yu Qian, tangani dia sesuai prosedur biasa. ya. Nona Yu, mari kita pergi. Lepaskan aku, bebaskan aku. Bibi Li, Anda dan ibuku adalah sahabat karib. Kumohon demi ibuku, bantu aku memohon pada kakak Xiu Qing. Tolong mohonkan ampun, jika dia menggunakan cara-cara itu padaku. Aku benar-benar tidak akan selamat. Yu Qian, aku melihatmu tumbuh dewasa. Aku selalu berpikir kau adalah anak yang baik. Aku bahkan pernah mencoba menjodohkanmu dengan putraku. Aku tidak pernah menyangka hatimu begitu jahat. Wanita dengan hati berbisa sepertimu sama sekali tidak boleh melangkahkan kaki melewati pintu keluarga Liku. Kau harus menjaga dirimu sendiri. Nona Yu, Anda sebaiknya ikut dengan saya dengan patuh. Direktur Li terhadap Anda sudah menunjukkan belas kasihan. Saya beritahu Anda, jika hari ini Wenying dan anak-anaknya benar-benar mengalami kemalangan, saya khawatir Anda bahkan tidak akan punya kesempatan untuk berlutut. Sudah berakhir. Sekarang semuanya benar-benar berakhir. Wenying, saat kau bangun, mari kita menikah. Direktur Li. Masuk. Direktur Li, ada dokumen yang memerlukan tanda tangan Anda. Aku akan pergi sekarang juga. Kakak kamu sudah bangun. Di mana Mama? Dia ada di sana. Mama jangan tidur, cepat bangun. Mama bangun. Mama sudah bangun. Ibu baik-baik saja. Apa ibu menakuti kalian? Siapa yang membawa kita ke rumah sakit? Itu Papa. Saat Mama dan Kakak tertidur, Papa menjaga kami sepanjang waktu. Ayah? Mungkinkah Direktur Li? Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Mungkinkah apa yang aku lihat saat itu bukanlah ilusi? Tapi Direktur Li, mengapa dia tiba-tiba muncul di sekolah dan menyelamatkanku? Dan bahkan dengan susah payah merawat anakku dan aku. Apakah dia sudah tahu tentang asal-usul Yang dan Xiao Xiao? Ibu, wajahmu sangat pucat. Apakah kamu merasa tidak enak badan di suatu tempat lagi? Ibu baik-baik saja. Kau sudah bangun. Apakah kau merasa tidak nyaman? Aku akan memanggil dokter. Tidak. Tidak perlu. Tepat waktu. Bubur bergizi yang kuminta dapur buatkan untukmu juga sudah datang. Direktur Lydia ternyata memiliki sisi yang begitu lembut. Ayo coba ini. Minumlah perlahan. Tidak ada yang mendesakmu. Terima kasih Direktur Li. Saya akan melakukannya sendiri. Wenying, Direktur Li, kau bicara dulu. Anda bicara dulu. Yu Qian, sudah diusir dari Haicheng. Para eksekutif senior Lihua juga telah mengalami perombakan besar. Yang dan Xiao Xiao sekarang bisa pergi ke sekolah tanpa khawatir. Tidak ada lagi yang akan mengganggu mereka. Terima kasih Direktur Li. Namun, aku masih tidak berpikir ini cukup. Untuk mencegah situasi ini terjadi lagi di masa depan, aku telah memutuskan untuk mengungkap identitas kedua anak itu secara terbuka. Ayo pulang. Kamu, Wenying, hatiku tulus padamu. Mungkinkah kau benar-benar telah membohongiku selama ini?
The film was translated and narrated by M Media. Inilah keluarga yang pernah saya coba dukung dengan sekuat tenaga. Saat sesuatu terjadi pada saya, mereka lebih bersemangat daripada siapapun untuk memutuskan hubungan dengan saya. Mulai sekarang, saya hanya akan hidup untuk diri sendiri, dan Yang dan Xiao Xiao. Direktur Li, mengapa Anda di sini? Direktur Li, ini di perusahaan Anda. Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Yang dan Xiao Xiao. Dengan siapa kau memiliki mereka? Apa? Li Xicheng, apa yang merasuki Anda? Anda satu-satunya pria yang pernah bersama saya. Tentu saja mereka anak-anak Anda. Bagaimana kau menjelaskan ini? Tidak ada hubungan darah. Itu tidak mungkin. Ada yang salah dengan laporan ini. Ayah dari kedua anak ini bukanlah Direktur Li. Wen Ying, kata-katamu yang mana? Yang benar? Dan yang mana yang palsu? Anda tidak mempercayai saya. Li Xicheng, 6 tahun lalu Anda yang dibius dan datang memprovokasi saya. Selama bertahun-tahun ini, saya membesarkan kedua anak itu sendirian. Saya tidak pernah berpikir untuk mengandalkan gengsi keluarga Li Anda. Li Xicheng, pikirkan baik-baik sendiri. Apakah saya benar-benar tipe wanita yang merencanakan dengan cermat hanya untuk menikah ke dalam keluarga kaya? Baiklah, The film was Aku percaya padamu. translated and narrated by M Media. Kalau begitu saya akan bekerja sekarang. tunggu sebentar. Siapa Liu Erniu? Apa? Baru saja kakak iparmu berkata bahwa kalian tumbuh bersama sejak kecil. Apakah dia cinta pertamamu? Liu Erniu hanyalah tetangga saya. Selain Anda selama bertahun-tahun ini, saya belum pernah terlibat dengan pria lain. Kau mengatakan ini sendiri. Kau belum pernah sebelumnya, dan kau tidak diizinkan di masa depan. Wen Ying, mulai sekarang, kau hanya boleh memilikiku. Direktur Li, karena Anda dan Nona Wen sudah menyelesaikan masalah, maka laporan penilaian ini Harus mengizinkan dia dan kedua anak itu untuk mendapatkan pijakan yang kuat di keluarga Li. Masalah ini tidak bisa tetap ambigu. Nyonya tua juga membutuhkan penjelasan. Kau pergi sekali lagi ke institusi penilaian paling otoritatif di seluruh Haicheng. Lakukan tes paternitas. Kali ini, kau harus melacak seluruh proses, memastikan tidak terjadi satu kesalahan pun. ya. Sialan Wen Ying. Aku bahkan tidak bisa menjatuhkannya seperti ini. Sepertinya aku harus memikirkan metode yang lebih kejam untuk benar-benar menginjaknya ke dalam lumpur agar dia tidak pernah bisa pulih. Sialan nasib buruk. Aku datang jauh-jauh ke kota, tidak mendapatkan sepeser pun, dan bahkan membuang beberapa ratus untuk biaya perjalanan. Dia berhubungan dengan pria kaya, namun The dia film was membantu orang miskin. translated Ini and adalah kakakmu yang narrated by sukses M dan Media. baik. Berhenti memukul. Satu keluarga penuh orang tak berguna. Aku istrimu menikahimu. Benar-benar nasib terburuk selama 8 kehidupan. Kau ingin uang kan? Bantu aku melakukan sesuatu. Aku bisa memberimu sebanyak yang kau mau. Wen Ying, tunggu sampai besok. Ketika kakak Xiucheng melihat dengan matanya sendiri, kau bermain-main dengan kekasih lamamu. Aku menolak untuk percaya. Dia masih tidak akan menikahi siapapun selain dirimu. Kakak ipar. Halo, Wen Ying, ibumu sedang sekarat. Apa? Ying, di masa lalu kakak laki-laki dan iparmu telah menyakitimu. Tapi ibumu, masih ibu kandung yang melahirkan dan membesarkanmu. Kamu harus datang dan menemuinya untuk terakhir kalinya. Alamatnya sudah dikirimkan kepadamu. Cepatlah datang ke sini.
Cepatlah datang ke sini. Halo kakak ipar. Bukankah Anda bilang ibu sakit parah di rumah sakit? Mengapa kita sekarang berada di hotel? Berhenti bicara omong kosong dan cepat masuk. Trik apa yang sedang Anda coba lakukan sekarang? Saya benar-benar tidak punya uang sekarang. Kamu datang ke sini dulu. Jika ada apa-apa kita bisa membicarakannya saat bertemu. Saya tidak akan mengurusnya lagi. Saya akan kembali sekarang. Direktur Lee, hasilnya sudah keluar. Kali ini sama sekali tidak ada kesalahan. Yang Yang dan Xiao Zhao adalah anak biologis Anda. Laporan. Saya juga memeriksa rekaman pengawasan rumah sakit. Yu Qian pernah diam-diam menyelinap ke departemen identifikasi. Dia pasti telah merusak materi dari penilaian pertama. Seperti yang diharapkan. Wan Ying tidak membohongiku. Yang dan Xiao Xiao. Dengan pria mana kau memiliki mereka? Kali ini aku membuatnya menderita ketidakadilan. Di mana dia sekarang? Aku harus pergi meminta maaf padanya. Ini, staf Departemen Kebersihan mengatakan, dia terlihat panik setelah menerima panggilan telepon, bahkan tidak mengganti pakaiannya, The dan film was meninggalkan posnya tanpa translated izin. and narrated by M Media. Wen Ying selalu berdedikasi pada pekerjaannya. Jika itu tidak benar-benar diperlukan, dia tidak akan meninggalkan posnya tanpa izin. Sesuatu pasti telah terjadi padanya. Ini, saya akan segera mengirim orang untuk mencarinya. Segera pergi, mobilisasi semua sumber daya, sisir seluruh kota. Kau harus menemukannya untukku. Ya, Inyahlah, Anda tidak boleh masuk. jangan hentikan aku. Aku harus menemui kakak Xiu Cheng hari ini. Direktur Lee, saya minta maaf. Nona Yu bersikeras memaksa masuk. Saya tidak bisa menghentikannya. Kakak Xiu Cheng, ada sesuatu yang penting yang harus kuberitahukan padamu. Jika kau tidak mendengarkan, kau akan menyesalinya seumur hidupmu. Kalian berdua keluar dulu. Yu Qian. Aku ingat memberitahumu bahwa kau tidak diizinkan muncul di Haicheng lagi. Kakak Xiu Cheng, aku melakukan semua ini. Semua demi dirimu. Hari itu, aku melihat Wen Ying bersama seorang pria tua. Kecurigaan muncul di hatiku. Jadi aku mengirim orang untuk menyelidiki kampung halamannya. Ternyata semua orang di kampung halamannya memberitahuku. Dia punya kekasih lama di kampung halaman. Dia adalah penjudi bernama Liu Erniu. Sampai sekarang mereka selalu berhubungan. Ini adalah kesaksian dari kakak laki-laki dan iparnya, serta para tetangga di kampung halaman. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa lihat sendiri. Ying Ying baru saja mengalami insiden, dan Yu Qian segera muncul. Itu tidak mungkin kebetulan. Itu hanya satu sisi cerita. Itu tidak kredibel. Kamu tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Untungnya aku datang dengan persiapan. Kakak Xiu Cheng, aku tahu kamu punya masalah denganku. Dan tidak percaya apa yang kukatakan. Bagaimana kalau begini? Kata orang melihat adalah percaya. Saat ini Wen Ying sedang bersama kekasih lamanya, memesan kamar di sebuah hotel. Jika kamu benar-benar tidak percaya, ayo kita pergi. Aku akan membawamu untuk memergoki mereka sekarang juga. Kami sudah mengikuti perjanjian dan memancing orang itu ke sini. Di mana kompensasi yang dijanjikan Nona Yu? Aku tidak menyangka, pelacur murahan Wen Ying ini bernilai uang sebanyak itu. Kita akan punya banyak uang untuk dibelanjakan sekarang. Suruh orang itu masuk. Setelah itu, kamu boleh pergi. 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 Cepat. Adik, jangan salahkan kakakmu. Siapa suruh kamu menyinggung nona muda kaya itu? Dia bisa menghancurkanmu. Sama seperti menghancurkan seekor semut. Baiklah. Berhenti mengoceh, cepatlah pergi. Ying Yin.
Kakak Erniu sudah lama menunggumu. Liu Ani. Aku tidak menyangka. The film was Setelah translated bertahun-tahun, and narrated by M. Kamu bahkan lebih cantik daripada saat kamu masih muda. Wajah kecil ini. Bentuk tubuh ini. Aku hampir tidak bisa menahan diri. Jangan terburu-buru, Kakak Erniu. Ada di sini sekarang untuk memuaskanmu dengan benar. Kakak Xiu Cheng. Ketika kita sampai di hotel nanti, kamu akan tahu aku tidak bicara omong kosong. Wen Ying wanita ini. Kamu begitu baik padanya. Namun dia bahkan tidak berterima kasih, dan dia bahkan berani mengambil uangmu untuk menghidupi kekasih di luar. Seharusnya dia berkaca dan melihat dirinya sendiri dulu. Dia. Tutup mulutmu. Kendarai mobilmu. Wen Ying, kakak Xiu Cheng paling membenci pengkhianatan. Selama dia melihat kamu berbaring dengan kekasih lamamu, kehancuranmu akan tiba. Setelah menyingkirkanmu, orang yang paling mungkin untuk menjadi nyonya muda keluarga Li. Tetaplah aku. Siapa Anda? Apa yang Anda lakukan? Ada apa? Kamu bahkan tidak mengenali kakak Erniu-mu. Ini baru beberapa tahun bukan? Liu Erniu. Bagaimana Anda bisa berada di sini? Apa yang ingin Anda lakukan? Lepaskan saya. Sakitnya minta ampun. Kamu. Dasar jalang sialan. Tidak patuh. Aku rasa, kamu pantas sekali dipukuli. Tunggu saja. Nanti aku akan memukulmu sampai kamu menyerah. Lalu aku akan lihat, apakah kamu masih memohon padaku untuk tidur denganmu? Kakak Xiu Cheng, aku tidak bicara omong kosong kali ini kan. Wen Ying wanita ini biasanya berpura-pura lembut, tapi diam-diam. Dia hanyalah seorang jalang. Wen Ying, aku tidak menyangka bahwa di belakangku, kamu bersenang-senang seperti ini. Kamu sudah setua ini. Apa kamu sanggup? Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Li Xiu Cheng. Bukan seperti itu. Apa yang kau jelaskan? Orang yang harus memberikan penjelasan. Itu dia. Sialan kamu berani memukulku. Hentikan. Kakak Xiu Cheng, yang mengkhianatimu, jelas adalah Wen Ying. Kamu seharusnya menyalahkannya. Mengapa kamu dan kekasihnya begitu cemas? Yu Qianqian. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa skema yang kau lakukan di belakangku, aku tidak tahu? Aku. Yu Qianqian. Aku mempertimbangkan hubungan lama antara kedua keluarga kita, dan aku mentoleransimu berkali-kali. Tapi kau tidak menunjukkan penyesalan. Dan bahkan berani diam-diam mengambil materi tes paternitas. Sekarang kau berani menyewa orang untuk menculik Wen Ying. Kali ini, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi. Direktur Li, maafkan kami. Kami datang terlambat, baru saja di pinggir jalan. Kami melihat dua orang ini bertingkah mencurigakan. Merasa ada yang tidak beres. Kami menangkap dan menginterogasi mereka. Ternyata, mereka benar-benar bekerja sama dengan Yu Qianqian. Baik sekali. Bawa kedua orang itu pergi. Dan bawa Yu Qianqian bersama mereka. Kirim mereka ke kantor polisi. Aku ingin melihat, apakah menculik wanita Li Xiucheng benar-benar akan membuat mereka dipenjara seumur hidup. Direktur Li, ini salah paham. Ini semua salah paham. Kami adalah kakak laki-laki dan iparnya sendiri. Bagaimana mungkin kami menyakitinya? Direktur Li. Ya, benar sekali. Masalah itu, Ying, cepat jelaskan semuanya kepada Direktur Li. Kami adalah satu-satunya kerabat yang kamu miliki di dunia ini. Kamu tidak mungkin mengirim kakak dan iparmu ke penjara kan? Saya sudah lama memutuskan hubungan dengan keluarga Wen. Mereka bukan kerabat saya. Bawa mereka pergi. Direktur Film Li. was translated and narrated by M. Media. Direktur Li. Mengenai dia. Dia pada dasarnya bukan warga negara yang baik. Karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Maka bantu dia mengaturnya. Mengerti. Tolong.
Tolong. Yingyin. Aku adalah kakak Enyumu. Tolong. Diam. Tolong. Bagaimana kabarmu? Apakah dia baru saja? Tidak, syukurlah Anda datang tepat waktu. Terima kasih. Wajahmu terlihat mengerikan. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Direktur Lee. Saya tiba-tiba merasa sangat panas. Saya merasa seperti kehilangan kendali. Bisakah kamu memelukku sebentar? Wen Ying. Direktur Lee, apakah ada yang pernah memberitahumu bahwa kamu sangat tampan? Bajingan-bajingan tadi juga membiusnya. Wen Ying kamu. Bisakah kamu mengizinkanku menciummu? Hanya satu ciuman. 1 bulan kemudian. Nyonya tua. Nyonya Yu masih berlutut di luar dan menolak untuk pergi. Dia berkata, jika putrinya tidak dibebaskan, dia akan memutuskan hubungan dengannya. Sang Buddha berkata ada sebab dan akibat karma dan pembalasan. Dia sendiri yang mendatangkan ini. Meskipun aku masih tidak bisa menerima Wen Ying. Yu Qianqian, setelah berulang kali melakukan perbuatan jahat, menerima hukuman sekarang. Hanyalah hal yang benar dan pantas. Biarlah. Jika dia ingin memutuskan hubungan, biarkan saja dia. Mengerti. Saya akan pergi dan menyampaikan pesan itu segera. Papa dan Mama tamat hiburannya sangat menyenangkan. Xiao Xiao ingin pergi lagi lain kali. Adik perempuan, tunggu sampai kamu mendapat nilai 100 lagi lain kali juga. Maka kita akan membiarkan ayah dan mama membawa kita ke taman hiburan lagi. Kakak jahat karena mempersulit Xiao Xiao. Xiao Xiao tidak sepintar kakak. Kalau kamu tidak suka, ayo ke sini dan tangkap aku. Kakak, tunggu aku. Tunggu saja sampai aku memukulmu. Suruh dia segera pergi. Xiao Shuzian, kita sudah berteman dekat selama puluhan tahun. Apakah kamu benar-benar akan setegak itu? Seret dia keluar untukku. Cepat lepaskan putriku. Kalian akan menderita pembalasan ilahi karena melakukan ini. Mungkinkah kita menyebabkan masalah bagi Nyonya Tua Li? Tidak perlu khawatir. Masalah ini pada dasarnya adalah kesalahan Yu Qianqian saat menghadapi masalah besar tentang benar dan salah Mama. Selalu berpikiran jernih. Mama, 3 hari dari sekarang adalah pesta pertunangan untuk Wen Ying dan aku. Aku harap Anda akan hadir. Aku belum menyetujui pernikahanmu. Tapi aku sudah bilang sebelumnya, tidak peduli siapa itu. Siapapun yang melahirkan anakku akan menjadi nyonya muda keluarga Li. Nyonya Tua Li yang terkenal. Apakah Anda akan menarik kembali kata-kata Anda? Siapa sangka pada saat itu bahwa kamu akan mencarikanku, menantu perempuan setua itu. Dia hanya beberapa tahun lebih muda dariku. Di masa depan, jika aku membawa menantuku menghadiri perjamuan, dan orang-orang bertanya tentang dia padaku, betapa memalukannya itu bagiku. Li Xiujing, kamu tidak merasa malu, tapi aku merasa malu. Direktur Li sangat baik. Jika aku bisa menghabiskan hidupku bersamanya, aku pasti akan sangat bahagia. Tapi jurang usia, mencoba menyeberanginya. Pada akhirnya terlalu sulit, bukan? Direktur Li, mungkin kita lupakan saja Yang dan Xiao Xiao. Demi masa depan mereka, aku bersedia meninggalkan mereka di keluarga Li. Tapi kamu harus berjanji padaku bahwa aku bisa datang menemui anak-anak kapan saja. Kami tidak mau dipisahkan dari Mama. Kami tidak mau dipisahkan dari mama. Xiao Xiao tidak mau papa lagi. Xiao Xiao ingin ikut Mama. Xiao Xiao tidak akan dipisahkan dari Mama. Aku juga. Aku tidak peduli dengan uang keluarga Li. Dimanapun Mama berada, disitulah aku akan berada. Wen Ying, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri di saat-saat terakhir dalam hidup ini. Selain aku, kamu tidak berani menikahi orang lain. Mama, usia Wen Ying memang beberapa tahun lebih tua dariku. Tapi, dia juga satu-satunya istri yang kuakui dalam hidup ini. Yang dan Xiao Xiao juga merupakan milik grup Li, satu-satunya ahli waris yang sah. Terlepas dari, apakah Anda setuju atau tidak, aku harus menikahinya. Nenek aku tidak mau dipisahkan dari mama. Xiao Xiao, sudah selesai. Anak tanpa ayah selama 6 tahun. Xiao Xiao tidak mau menjadi anak tanpa ibu. Meskipun Wen Ying bukan pasangan yang cocok untuk Xiu Cheng, tetapi selama bertahun-tahun, dia memang telah merawat cucu-cucuku dengan sangat baik. Lagi pula, Xiu Cheng memperlakukannya. Lupakan saja.
Aku sudah tua sekarang. Aku tidak punya energi lagi untuk ribut-ribut. Bagaimana kalau... Ying. Kenapa wajahmu pucat sekali? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Mama, The Menantu film was perempuan. translated Mama. and narrated Apa by katamu? M-Media. Hamil lagi. Selamat Tuan Mudali. Nyonya Tuali, Nyonya muda memiliki fisik yang sangat subur. Dia tidak hanya hamil. Kehamilan ini adalah kembar 3. Apa? Kembar 3. Apa? Kembar 3. Kita punya Yang dan Jao Jao. Dan sekarang dia hamil kembar 3 lagi. Aku benar-benar punya 5 cucu sekarang. Surga telah memberkati kita. Kutukan keluarga Li yang hanya memiliki satu pewaris selama 18 generasi. Akhirnya telah dipatahkan. Kepala pelayan. Ya, Pergi siapkan perlengkapan medis untuk bayi yang baru lahir. Pakaian mainan susu formula ayunan dan sejenisnya. Semuanya harus yang terbaik. baiklah Nyonya. Serahkan pada saya. Untuk perjamuan pertunangan 3 hari dari sekarang. Aku ingin mengenakan yang itu. Yang secara khusus aku pesan. Pada Master Jiang untuk dibuat khusus kipau brokat kekaisaran. Benar. Juga. Sepasang gelang Jeta yang diwariskan di keluarga Li. Kamu siapkan juga. Aku ingin menyerahkannya secara terbuka kepada menantuku. Baik Nyonya, saya akan segera menanganinya. Bagus. Kemarilah, menantu perempuan tanda tangani kontrak ini. Nyonya Li, aku tidak bisa menandatangani ini. Hei, jika aku menyuruhmu menandatanganinya, tanda tangani saja. Siapapun yang memberikan pewaris bagi keluarga Li, berhak menerima saham senilai 50 miliar. Ini adalah aturan keluarga Li. Jika kamu tidak menandatanganinya, kamu akan melanggar aturan. Tanda tangani. Baiklah. Saya akan meminta seseorang segera memulai proses transfer. Dokter. Lalu, apakah dia baru saja? Nyonya muda barusan hanya sedikit teragitasi secara emosional yang mengganggu Ki Janin. Dia hanya perlu istirahat dan dia akan baik-baik saja. Kalau begitu baguslah. Namun bagaimanapun Ying adalah ibu hamil usia lanjut. Apakah melahirkan akan berbahaya? Ying, bagaimana kalau kita gugurkan saja bayinya? Tuan Mudali bisa tenang mengenai hal ini. Fisik Nyonya muda istimewa. Persalinan muda. Seharusnya tidak ada masalah besar dengan persalinan. Itu benar. Tapi melahirkan tetaplah bagaimanapun juga hal yang sangat berbahaya. Ying, Xie Cheng. Aku merasa bahwa anak ini adalah berkah yang dianugerahkan oleh surga kepada kita. Aku ingin melahirkannya. Ying, terima kasih telah mengandung dan membesarkan anak-anak untukku. Seumur hidupku, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Perayaan kembar 3 keluarga Li. Nenek, aku juga ingin menggendong mereka, adik laki-laki dan perempuan. Tidak, aku akan memeluk mereka dulu. Aku akan menggendong mereka duluan. Ini luar biasa memiliki rumah yang penuh dengan keturunan. Saya tertawa terbahak-bahak sampai mata saya hampir tidak bisa terbuka. Ibu Yang Xiao Xiao, mari kita berfoto keluarga bersama. Datang. Semuanya bersiap 3, 2, 1. Tembak. Cinta yang paling sejati, tidak takut pada jurang usia atau waktu. Itu adalah kamu yang peduli padaku. Dan aku yang mengkhawatirkanmu. Saling menemani. Menua bersama.